Ini privilege untuk penanya pertama dalam setiap sesi. Baik, kita akan melanjutkan kepada sesi yang kedua. Sesi kedua ini kita punya Ibu Sita, nama lengkapnya Ibu Tri Andarsanti Pursita atau biasa kita kenal sebagai Ibu Sita Supomo. Tolong panitia, nah silakan, terima kasih. Ibu Sita yang sudah bergabung bersama kita tadi, beliau juga salah satu sama ini ya dengan Pak Farhan, beliau tetap juga berasal dari Tamrin School for Sustainability and Climate Change, saat ini seorang gender reader dan convener of public-private collaboration in advancing social and environmental responsibility agenda. Ibu Sita juga bekerja sebagai Senior Program Manager 14 Initiative in the IDH, Sustainable Trade Initiative, sebuah NGO dari Belanda. Sebelumnya beliau juga mengelola dana yang cukup besar, program yang cukup besar, dana yang cukup besar sebagai Program Director of Sustainable Development Governance at Partnership for Governance Reform. Ini juga sebuah NGO di mana isu-isu yang diangkat merupakan isu-isu sosial dan isu lingkungan. Dan Ibu Sita juga memiliki background yang luas sekali ya, baik secara di international companies ataupun di NGO, dan juga experience beliau di sustainable development, non-communicable disease, kemudian juga tetap di climate change, gender, health atau kesehatan, filantropi, anti-corruption, employee volunteering, and human rights. Ibu Sita saat ini juga punya double master, yang pertama dari MBA degree at Marquette University in Milwaukee, Wisconsin, USA, dan MA in CSR from University of Nottingham di UK. Dan Ibu Sita juga pemegang Chevening Award recipient di tahun 2004. Ibu Sita dan Pak Farhan pastinya ini dua orang yang luar biasa yang bisa saling melengkapi, karena tadi kita bicara mengenai inklusivitas, saat ini kita juga akan bicara mengenai keragaman, di mana beliau sebagai gender reader bisa menjelaskan kepada kita juga informasi-informasi ataupun bedah-bedah informasi yang mungkin dan pastinya berguna bagi rekan-rekan peserta dalam kegiatan SIRD pada sore hari ini. Waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu Sita. Saya tetap menyampaikan 15 menit dari sekarang, Ibu. But take your time, semoga semakin singkat tapi bisa sangat menarik. Silakan Ibu Sita. Aman ya videonya, Ibu? Saya pakai dua ini. Oke, nggak apa-apa. Baik, bisa di ini ya, panitia. Bisa ya? Aman. Saya bisa screen share. Panitia bisa screen share kah Ibu Sita atau mau dibantu oleh panitia? Oke, dibantu panitia Ibu, silakan. Oke, bisa diperbesar kan? Betul ya. Oke, tolong. Jadi saya mesti buka dulu. Nggak apa-apa deh, saya buka video di sini. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi tentang diversity and inclusion at the workplace. Sebelum mulai presentasi, kalau saya boleh tanya kepada teman-teman di sini, boleh dijawab melalui chat. Apa sih yang dimaksud dengan inklusi? Tadi kita sudah banyak, Bang Farhan udah diskusi mengenai inklusi berkali-kali, tapi saya curious aja nih, seberapa familiarnya kita dengan kata-kata inklusi. Apa sih maksudnya, apa arti inklusi bagi kita? Boleh dijawab di chat? Silakan. Nanti saya baca saja dari chatnya. Silakan teman-teman, jangan malu-malu, berlomba-lomba. Silakan para peserta. Pendekatan untuk mewujudkan lingkungan yang bias digunakan oleh semua keadaan orang, melibatkan mengakui semua pihak, merangkul keberagaman,
bisa mengikut sertakan semua orang. Ada lagi? Mengikut sertakan semua orang. Ada lagi? Keseragaman, kesetaraan. Hidup di keberagaman. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya tunggu sekitar 30 detik lagi. Tidak membeda-bedakan, melibatkan berbagai stakeholder, pendekatan dengan menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, inklusi bagaimana satu pihak terbuka dan bersinergi terhadap pihak lain. Oke, ini menarik nih. Diskusi dari teman-teman. Kenapa saya tanyakan? Karena saya ingin memahami bagaimana kita melihat atau memahami apa yang namanya inklusi itu, karena setiap orang bisa berbeda-beda ya. Ini yang kita perlu satukan pemahaman mengenai inklusi. Boleh next slide, Mas? Ya, tolong dibantu. Baik. Ya, saya tuh nggak bisa screen share ya. Kalau saya screen share bisa enak nih. Oke, kayaknya saya bisa nih. Oke, sebentar. Oke, coba saya screen share. Kayaknya saya bisa deh screen share dari sini. Coba saya ulang lagi ya. Siap, Ibu. Nggak ada. Baik, silakan. Sudah terlihat. Sudah, Ibu, silakan bisa dilanjut. Terima kasih. Ya. Jadi sesuai permintaan dari teman-teman, saya diminta untuk mendiskusikan mengenai manfaat keragaman dan inklusi bagi organisasi, kemudian keragaman dan inklusi bagaimana tantangan dan implementasinya ke depan, kemudian mengoptimalkan keberagaman dan inklusi dalam upaya membangun keberlanjutan. Nah, saya mengutip nih di sini. Kita kan masyarakat yang beragam ya. Kita beragam dari segi bahasa, dari segi etnis, dari segi agama, dari segi gender, dari segi perspektif pandangan apapun yang influence kita sebagai diri kita. Sehingga kompleksitas dari inclusivity untuk kita bekerja di satu perusahaan atau hidup dalam bermasyarakat. Saya mau mungkin agak confined ke workplace ya, karena kalau enggak jadi agak lebar. Tapi saya akan mencoba menjawab untuk yang lebih luas. Jadi dari ILO ini mengatakan 1 in 4 people do not feel valued at work, and those who do feel included are more senior roles. Pasti teman-teman bisa membayangkan kenapa kok senior roles ini merasa lebih included, karena mereka biasanya pengambil kebijakan, keputusan, baik segi kepentingan pegawai maupun kepentingan perusahaan, sehingga mereka suaranya biasanya jauh lebih didengar daripada pegawai itu sendiri. Nah, ini bisa menjadi tantangan sebetulnya. Nah, manfaat keragaman dan inklusi bagi organisasi ini sebetulnya sudah banyak studinya. Di akhir materi presentasi ini saya menyelipkan studi-studi dari PwC, ada McKinsey juga ya, tentang bagaimana keberagaman ini berkolerasi positif dengan produktivitas dan berkolerasi tentunya dengan revenue dari perusahaan. Nah, ada 6 menurut Korektis ini studi yang dilakukan dia, 6 hal yang penting kenapa diversity dan inclusion di workplace ini menjadi advantage. Satu adalah better competitive edge ya. Biasanya dia bentuknya adalah higher market share, ada untuk entering new market kalau dia lebih paham dengan masyarakat di mana dia menjadi target, maka akan lebih baik sebetulnya hasilnya. Kemudian higher financial performance, kemudian ada signal adaptability, jadi higher flexibility untuk
beradaptasi jauh lebih mudah dibandingkan mereka yang homogen, yang semua di dalam perusahaan sama. Promote creativity and innovation, jadi deep level diversity, semakin banyak digali diversity dari karyawan-karyawannya, dan maka akan bisa lebih terlihat bagaimana satu dan yang lainnya bisa saling bersinergi, dan diskusi yang terbuka di antara mereka untuk memahami market atau memahami masyarakat itu akan jauh lebih baik. Kemudian lower employee turnover, tentu saja jika karyawan merasa dihargai, dia didengar, nggak cuma disuruh-suruh, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu gitu ya. Kita udah kayak kuli harian aja gitu ya di perusahaan, kita nggak pernah didengar suaranya, kita tidak pernah dihargai, maka akan dan juga banyak yang membuat kita merasa tidak nyaman. Mungkin ada, kalau perempuan nih biasanya ada yang laki-laki kemudian bercanda berbau-bau seksual misalkan ya, atau mengomentari bagaimana perempuan berpakaian. Ini bisa menjadi, atau misalkan simple as tidak simpati atau tidak mempunyai empati terhadap perempuan yang misalkan baru nyata, di mana perempuan baru keguguran, dia diberi salah satu bosnya itu cuti, cuti untuk kedukaan begitu ya. Tetapi pada saat bersamaan bosnya juga bilang kamu perlu berempati dengan teman-teman kamu yang terus bekerja sementara kamu diberi cuti. Jadi mixed signal seperti ini sangat membuat tidak nyaman. Kemudian tentu saja kalau terjadi terus-menerus isu-isu inklusivitas ini kemudian tidak diadres oleh perusahaan, tentu akan membuat turnover dari karyawannya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian close to talent. Jadi milenial ini sekarang kalau boleh dibilang sering sekali hop in hop off ya, dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Cepat sekali. Saya kalau melihat belakangan ini, bahkan kalau ngobrol dengan banyak ponakan-ponakan saya, ini menjelaskan usia saya yang sudah beruban ya. Ponakan-ponakan saya ini banyak sekali yang baru setahun, baru 6 bulan, baru 2 tahun begitu ya. Mereka sudah berpindah kerja. Alasannya karena memang pekerjaannya nggak kira-kira gitu ya. Jadi memang ada tuntutan pekerjaan dengan reward yang didapatkan. Reward tidak hanya dalam monetary selalu ya, dalam segi keuangan, gaji dan sebagainya, tapi dalam kenyamanan dan juga melihat bagaimana perusahaan itu berlaku di dalam masyarakat. Nah, ini jika semakin inklusivitasnya semakin tinggi, maka retention rate-nya juga lebih meningkat, khususnya di kalangan milenial. Next-nya adalah apa sih itu diversity gitu ya, dan inclusion. Banyak sekali yang mengatakan, saya sudah ada kebijakan policy tentang diversity, therefore perusahaan saya sudah observing gitu ya, sudah melihat diversity ini, melakukannya dalam praktik sehari-hari. Belum tentu. Video Ibu Sita freeze. Halo Ibu Sita. Terlemparkah? Panitia, tolong dicari sebentar. Ibu Sita masih ada, Bu. Cuma sepertinya belum Masih freeze ya? Oke. Kondisinya mungkin masih ada hambatan. Semoga bisa segera kembali. Sedang semangat-semangatnya. Ibu Sita.
Mencari tombol unmute di laptop susah. Saya nggak usah pakai nggak usah pakai muka, nggak apa-apa ya. Nggak usah pakai video itu silakan, nggak apa-apa. Yang penting lancar Nggak usah audio pakai ya. video ya, soalnya Iya. agak susah ini Iya. ngelihatnya. Oke. Saya teruskan ya. Baik, Jadi silakan. just because kita ada keberagaman gitu, oh iya ini ada semua agama boleh udah masuk dan sebagainya, polisinya sudah address, belum tentu itu sudah inklusi. Jadi kalau menggambarkan, kalau kita ke pesta nih ya, bayangin aja kita ke pesta, diversity is being asked to the party, inclusion is being asked to dance. Jadi dari dikatakan di sini kalau kita diundang, kalau perusahaan itu kita untuk yang disabilitas segala macam, laki perempuan semuanya sudah ada polisinya. Tetapi di dalamnya tidak pernah ditanyakan gitu, nggak pernah. Kalau di sini contohnya ada inclusion is being asked to dance, gampang aja kan gambarinnya. Kalau kita nggak pernah ditanya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kita dianggap sebagai mesin, maka kenyamanan kita sebagai pegawai pasti akan berkurang. Contoh yang paling mudah kalau kita melihat perusahaan manufacturing, perusahaan sepatu, perusahaan konveksi dan sebagainya, itu orang-orang kan bos-bosnya itu pasti hanya satu arah, tolong ini tempat resleting, oh ini kepada walaupun yang paling banyak di sana yang bekerja adalah perempuan, tapi perempuannya adalah pekerja yang tidak pernah dilibatkan dalam diskusi, bahkan diskusi produksi. Nah, jadi kalau dibilang di sini keragaman itu adalah representasi atau pembentukan suatu entitas. Jadi dalam perusahaan gitu misalkan ada keragaman. Inklusi itu menukik lebih dalam seberapa baik kontribusi, kehadiran dan perspektif gedung itu nggak ada remnya untuk kursi roda, di kantor kita harus meeting di lantai 2 tapi nggak ada liftnya gitu ya. Itu adalah bahwa kalau visi misinya di situ perusahaan bilang menghargai keragaman, dia belum memasukkan sebetulnya lebih dalam bagaimana jadi inklusi terhadap orang-orang dengan disabilitas misalkan. Misalkan juga ada perusahaan yang mengharuskan semua perempuan berjilbab, tidak peduli agamanya apa, misalkan seperti itu. Padahal tidak semua orang nyaman gitu. Jadi orang yang terpaksa harus bekerja, dia akan menerima kondisi itu, tetapi sebetulnya kita bisa tahu kalau dia mendapatkan tempat yang lebih nyaman, dia akan pindah. Jadi what is an inclusive workplace? Inclusive workplace ini adalah one that value individual differences in workforce and make them feel welcome and accepted. Jadi inclusivity di sini it's clear translated into policy, kemudian to recruit people who might otherwise be excluded or marginalized due to factors such as age, race, sex, sexual orientation, physical disabilities, bahkan mental illness. Jadi kalau kita policy, kalau dia ada yang menanyakan tentang ESG misalkan bagaimana include-nya. Dalam konteks aspek sosial itu ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Yang internal tentu saja karyawan, yang eksternal bisa komunitas, bisa juga konsumennya. Jadi bagaimana mereka bisa memahami inklusi dari yang spesifik ini akan sangat pengaruh. Nah, oke. Di sini ya. Kok kayaknya loncat ya? Mana tadi ininya? Oh, benar. Oke. Nah, di sini dilihat dari ILO mengatakan employee need to feel they are valued, respected, fairly treated, and empowered through inclusive business practices, inclusive organizational culture, and inclusive leadership. Di sini salah satu yang menjadi best practice di Procter & Gamble misalkan, dia dikatakan bahwa salah satu yang dilihat position, dia punya diversity
tim ya, di mana kemudian posisi diversity officer-nya ini dirotasi. Nah, rotasi hal kecil seperti ini sangat penting karena kemudian setiap orang kan pasti punya perspektif masing-masing ya yang akan dibawa pada saat dia berproses pekerjaan. Nah, dengan pergantian-pergantian seperti ini bisa dipastikan ada pengayaan dari persepsi bagaimana diversity itu diimplementasikan di perusahaan. Ini yang saya ambil untuk sebagai contoh aja. Kemudian seperti yang Bang Farhan bilang tadi, apakah kata itu inklusif? Ada nih, saya nggak mau nyebutin perusahaan dia, saya lihat websitenya, wah inklusif dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ke kantor itu bersama ibu saya, ada meeting di lantai, saya lupa lantai 12 or something. Ke lantai utamanya, lobbynya kita bisa naik lift, tapi karena kantornya di paling atas, rupanya ke atasnya harus pakai kursi roda. Padahal acara itu adalah acara untuk lansia yang harusnya lebih sensitif terhadap hal tersebut. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kita memang dalam konteks inclusive workspace ini, work tidak hanya kita bicara kultur, komunitas dan sebagainya, tapi juga kondisi kantor atau kondisi tempat di mana bekerja itu perlu seperti ada untuk ibu menyusui sekarang sudah lebih populer ya. Bagaimana saya pernah dulu harus merah ASI di perpustakaan karena kantor itu tidak punya tempat untuk memerah ASI. Padahal pilihannya udah lebih baik sebetulnya karena kalau enggak pilihannya di WC. Bayangkan air minum untuk anak kita gitu, bayi kita harus perahnya di WC yang kita tahu secara higienik juga tidak pas gitu. Kemudian perkara light, ada orang-orang yang tidak bisa cahayanya terlalu terang, tetapi karena suara dia tidak bisa didengar, kemudian dia harus menerima kondisi di mana terlalu terang misalkan. Kemudian ada orang pikir hanya sepi, sementara open space di kantornya itu tidak begitu rupa sehingga tidak ada ruang-ruang meeting kecil yang membuat dia bisa menyendiri dan jauh dari hingar-bingar sehingga dia bisa berkonsentrasi. Hal-hal seperti itu sebetulnya adalah yang termasuk sebagai inklusi dalam workspace. Nah, konteks inklusi sendiri juga belakangan ini keragaman saya sudah gambarkan itu hal yang besar ya, inklusi itu jauh lebih spesifik lagi. Kemudian sekarang ini buzzword-nya adalah belonging. Ini adalah dikatakan latest diversity buzzword lah, karena yang dilihat adalah belonging ini adalah sebagai outcome. Kalau kita punya policy tentang keragaman, ada inklusi aspeknya kuat gitu, maka rasa keragaman rasa belonging ke perusahaan, oh iya saya memang punya rasa menjadi bagian dari organisasi ini, itu akan lebih terasa. Nah, di sini idea bahwa kali kalau kita bicara keragaman, diversity, inclusion itu kita terpentok kepada angka itu kalau dalam politiknya sih memang at bare minimum gitu ya. Jadi kayak di parlemen gitu ada threshold perempuan harus sekian. Jadi untuk masuk partai itu harus menominasikan sekian legislator gitu ya. Itu saja sebetulnya tidak cukup. That's the first step. Kalau kita bicara keragaman, ya itu keragaman. Tapi kalau kita bicara inklusi, it goes beyond that gitu ya. Jadi yang ditanya adalah bagaimana si orang-orang dipilih, katakan dalam konteks ini perempuan ya, apakah mereka benar-benar memperjuangkan, kalau mereka di partai mereka benar-benar memperjuangkan inklusi ini, tidak hanya keterwakilan perempuan, tetapi bagaimana apakah bisa mendirikan masjid, gereja, kelenteng dan sebagainya dengan nyaman dan aman gitu ya, itu juga menjadi bagian dari inklusi itu sendiri. Nah, salah satu upayanya sebetulnya belonging membentuknya adalah saya mengatakan sebagai holding space ya. Holding space itu kita menyediakan ruang bagi diskusi yang terbuka dan saling menghargai tentang apapun yang ada di kepala mereka. Saya akan menjelaskan kenapa ini penting. Ya, jadi ini menjadi bagian yang penting dari leadership di suatu organisasi untuk memastikan bahwa holding space ini atau ruang aman dan terbuka bagi siapapun
itu ada hingga dan tidak ada rasa ini ya pada saat sehingga kemudian orang merasa bahwa mereka tetap dihargai walaupun pandangan mereka aneh gitu misalkan. Nah, ada di Gallup ini kalau ada akan referensi di situ bisa dilihat lebih jauh ya. Employee engagement definition. Ini salah satu upaya kenapa itu salah satu hal kenapa saya dari konteks luar saya mendorong employee volunteering. Employee volunteering itu memberikan ruang bagi orang-orang yang biasanya secara hierarkikal, oh kamu bawahan saya. Tapi pada saat employee volunteering, seorang sekretaris, seorang office boy, kalau dia memang tempat menjadi kegiatan kerelawanan itu tempat dia bisa exercise their leadership. Dan itu salah satu cara sebetulnya untuk melihat potensi-potensi dari karyawan. Nah, employee engagement ini sebelumnya hanya dilihat spesifik ke internal perusahaan terkait pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Padahal sebetulnya bisa lebih luas dari situ bagaimana komunitas karena seseorang itu pasti punya banyak role ya. Dia itu tapi dia sebagai ibu atau bapak di rumah, mungkin dia juga religious leader, mungkin dia ketua RT, RW dan sebagainya, sehingga ini adalah hal yang bisa sebetulnya dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk perusahaan tentang kemampuan kapasitas si individual tersebut maupun hal yang berpotensi untuk kegiatan perusahaan tersebut. Nah, ini yang saya ingin sampaikan tadi. Saya nggak tahu banyak teman-teman di sini sudah familiar dengan kata-kata unconscious bias in the workplace ya, unconscious bias in the general ya. Jadi unconscious bias ini sangat tricky. Karena seolah-olah jadi kalau dibilang diskriminasi itu ada tapi seolah-olah tidak ada begitu. Kalau diskriminasi kan isunya udah ke hukum ya, tapi kalau unconscious bias ini lebih kaitan lebih ke ethical, ke nggak pantasnya begitu. Misalkan unconscious bias ini adalah secara nggak sadar, jadi bias yang kita lakukan secara tidak sadar karena ini dari bagaimana kita bertumbuh. Jadi our own frame of mind ya. Nah, kenapa unconscious bias ini bisa merugikan perusahaan? Satu, dia bisa create unfair disadvantage. Jadi misalkan yang paling simpel aja, paling gampang, ada seseorang yang pakai jilbab di kantor itu kebetulan orang banyak yang nggak pakai jilbab. Kemudian dia pakai jilbab, dia terlalu religius, nggak deh, saya nggak mau yang pakai jilbab. Atau pakai celana cingkrang gitu. Jadi sudah ada bias bahwa kalau celana cingkrang ini pasti mereka nggak mau menerima pendapat dari orang lain gitu misalkan ya. Secara nggak langsung individu pada saat melakukan interview misalkan membawa nilai-nilai dia untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian yang kedua, bias ini, unconscious bias ini dapat menghalangi ya upaya diversi keragaman, dan kultur dan keberagaman perusahaan. Dan kemudian yang lebih parah adalah karena dia terjadi tanpa orang tersebut paham. Nah, ini kalau nyambung ke apa yang disampaikan Bang Farhan tadi ya. Orang nggak sadar nih. Kita lihat tadi trotoar udah dibikin bagus-bagus pakai untuk yang disabilitas itu yang kuning ya tengah-tengah ya. Kemudian ada orang parkir motor, parkir mobil, PKL bikin warung di atasnya. Jadi orang yang atau lebih parah lagi itu kan tambahan sudah jadi. Kadang-kadang yang kontraktornya pun ya bikin itu si blok ini tuh kayak art gitu loh, beloknya nggak karuan. Atau kadang-kadang masuk ke berhentinya itu ke got. Jadi apakah tunanetra yang memanfaatkan akan diminta untuk kejebur gitu ya? Itu menurut saya sudah parah sekali. Nah, jadi ini karena saya menarik unconscious bias ini dari orang perseorangan yang kemudian kan misalkan kayak confirmation bias gitu ya. Karena semua orang sudah mengatakan iya, berarti itu benar, padahal belum tentu benar, gitu. Jadi ini yang akan tricky. Misalkan frontline itu yang di front desk itu perempuan-perempuan yang biasa pakai rok mini misalkan.
ada tuh nanti di pengumuman advertisement pekerjaannya, perempuan usianya sekian berparaf dada. Itu sudah unconscious bias yang dibawa masuk ke secara resmi ya, merepresentasikan perusahaan. Ini topik yang sebetulnya sedang sangat in ya, unconscious bias ini, apalagi kalau kita bicara di Amerika, karena ini banyak betul membuat kita tidak memahami bahwa kita berada dalam unconscious bias kita sendiri, sehingga dan kalau di Indonesia itu banyak tuh algoritma tuh misalkan kita nonton Amber Heard dengan Johnny Depp gitu, maka algoritmanya akan bilang mengeluarkan itu semuanya. Nah, unconscious bias itu juga sama seperti itu, keluarnya itu semuanya halnya. Jadi yang diputuskan akhirnya menjadi bias dan mau nggak mau dia berkontribusi kepada tadi tempat kerja yang apa yang kita perlu kerjakan. Yang paling simpel sebetulnya seperti tadi Bang Farhan itu dulu kalau dia tidak di kursi mungkin dia tidak sadar. Saya kalau tidak punya ibu dengan disabilitas karena sudah tua, kemana-mana harus pakai kursi roda dan sebagainya, saya tidak akan sadar betapa tidak friendly-nya lingkungan kita. Saya pada saat menyusui pertama kali anak saya 15 tahun yang lalu, susah sekali mencari tempat-tempat menyusui di mal-mal misalkan. Jadi anak kita sendiri merasakan, maka kita tidak paham. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita semua individu kita yang ada stop for a while gitu ya, berhenti sejenak untuk melihat kita challenge apa yang menjadi unconscious bias kita dan bagaimana itu berkontribusi terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan mengambil keputusan bahkan dalam bidang pekerjaan atau kalau kita kerja dalam level policy, bagaimana itu influence our policy. Jadi apa yang perlu kita lakukan yaitu holding space itu ya, kita mendengar, kita bicara, kita belajar satu sama lain, learn and unlearn prinsipnya. Ibu Sita, waktunya satu contoh lagi boleh ya Bu? Ya, bagaimana saling terhubung mereka. Saya nggak tahu pada Indonesia seperti ini, tapi yang ada di Belanda misalkan mereka saling ngobrol, mereka yang tidak punya yang punya disabilitas gitu ya, mereka saling ngobrol, memberikan masukan ke perusahaan apa yang seharusnya perusahaan lakukan. Nah, sebetulnya perusahaan nggak perlu pusing-pusing melakukan tes-tes di luar. Kekayaan dari karyawannya itu yang perlu digali kalau memang sudah diverse untuk mencari tahu apa sebetulnya inklusi seperti apa yang paling cocok untuk mereka dan untuk industri mereka. Jadi 6 element of successful inclusion effort itu harus dari broad definition of diversity, kemudian use business objective as catalyst, jadi harus dimasukkan dari key performance indicator, harus di drive dari atas, nggak bisa di drive dari bawah ya. Kemudian harus melibatkan aspek organisasi dan diturunkan dalam konteks baik training maupun communication yang sangat intensif. Itu Mbak, terima kasih. Maaf pasti lebih dari 15 menit. Iya, terima kasih Ibu. Saya tadi mau menyelaknya di mana ya, semangat sekali. It's okay. Tapi tadi saya sudah menyampaikan juga kepada para peserta bahwa kita akan skip satu pertanyaan langsung, kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan langsung untuk sesi diskusi.